Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UK TPT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen 2025. Nama saya Woode Rahma Agus Udaya Menarfa, Sarjana Teknik Magister Komputer dengan NIDON 1913049103. Saya bekerja sebagai dosen sejak tahun 2020 di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas TNU Ihsanuddin. Adapun latar belakang pendidikan saya, untuk strata 1 saya menempuh pendidikan Teknik Informatika di Universitas TNU Ihsanuddin dan menempuh strata 2 Magister Komputer di Institut Pertanian Bogor. Baik, pada video ini saya akan memaparkan perkenalan diri yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian saya akan memaparkan tentang data RPS, kemudian deskripsi mata kuliah dan metode penilaian. Baik, untuk RPS pada kali ini saya akan memakai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Science, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 SKS yang akan ditempuh mahasiswa pada semester 4. Pada mata kuliah ini, mahasiswa capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data, eksplorasi wawasan, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Yang kedua, mahasiswa dapat bekerja secara tim maupun secara individu dalam mengerjakan tugas kelompok. Berikutnya, ada beberapa kemampuan akhir tiap tahapan pada belajar mata kuliah Data Science atau sub CPMK. Yang pertama, diharapkan mahasiswa menguasai konsep dan prinsip dasar data science. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengakses berbagai sumber data, termasuk data publik, data internal perusahaan, data sensor, data daring, dan data lainnya yang relevan untuk tujuan analisis. Yang berikutnya, sub CPMK yang ketiga, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya validasi data dan pembersihan data untuk memastikan keandalan data yang akan digunakan dalam analisis. Yang keempat, memahami dan menerapkan berbagai algoritma analisis melalui prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi untuk mengolah dan menginterpretasi data. Yang kelima, memvisualisasikan data dengan efektif dan mengkomunikasikannya dengan baik secara lisan maupun tulisan. Berikutnya kita akan membahas tentang deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah Data Science ini merupakan pengantar komprehensif ke dalam dunia analisis data, mengeksplorasi wawasan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Pada mata kuliah ini itu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam berbagai konteks. Materi yang akan diajarkan akan mencakup siklus lengkap mengenai analisis data, dimulai dari langkah awal seperti pengumpulan data hingga tahap akhir komunikasi hasil yang efektif. Mahasiswa akan belajar bagaimana memahami data, kemudian mengidentifikasi pola, serta mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang telah dihasilkan dari analisis. Selama kuliah, mahasiswa juga akan berinteraksi dengan studi kasus yang nyata dan dataset yang mencerminkan tantangan dunia nyata. Ini akan membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang bagaimana data science diterapkan dalam berbagai industri seperti bisnis, kesehatan, keuangan, dan lainnya. Dalam mata kuliah ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi praktisi
yang mampu mengatasi tantangan dan analisis data, memahami nilai wawasan yang dapat diperoleh dari data, serta mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang akurat dari informasi yang tersembunyi dalam data. Adapun pada mata kuliah data science ini, bahan kajiannya yaitu materinya mencakup pertama, pengantar data science, yang kedua, data dan bagaimana mengumpulkannya, yang ketiga, memahami tentang eksplorasi data analisis atau EDA, yang keempat, berbagai studi kasus, yang kelima, communication and presentation. Pustaka yang dapat dirujuk untuk mata kuliah ini itu bisa pada buku pengantar data science dan aplikasinya bagi pemula, kemudian bisa dari algoritma data mining, kemudian data mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data, yang terakhir bisa menggunakan machine learning untuk pemula. Untuk tambahannya bisa berbagai jurnal dan buku-buku tambahan lainnya. Mata kuliah data science ini itu memiliki mata kuliah prasyarat. Pertama, mata kuliah statistik probabilitas, yang kedua adalah mata kuliah machine learning. Untuk metode penilaian pada mata kuliah ini itu terbagi menjadi 5 poin penilaian. Yang pertama presensi, yaitu dengan bobot poin sebesar 10%, kemudian komponen yang kedua yaitu tugas dengan bobot poin sebesar 40%, yang ketiga UTS dengan bobot poin 15%, dan yang keempat itu UAS dengan bobot poin 20%, dan yang terakhir adalah poin sikap dengan bobot poin 15%. Baik, itu saja penjelasan saya tentang RPS mata kuliah data science. Berikutnya akan kita saksikan video pembelajaran dari mata kuliah, salah satu pertemuan dari mata kuliah data science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar adik-adik? Baik ya, alhamdulillah. Ini serempak ya jawabnya. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk ya ke pembahasan lanjutan materi kita, memahami dan menerapkan berbagai algoritma dalam analisis data. Sebelumnya pada pekan yang lalu kita sudah membahas ya tentang algoritma prediksi dan klasifikasi. Pada pekan ini kita akan membahas tentang algoritma clustering dan asosiasi, di mana untuk materi pada materi ini itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan perbedaan algoritma, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memilih algoritma yang sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode yang diberikan dengan tepat dan teliti sesuai dengan data yang akan diolah dan hasil yang ingin dicapai. Kita refleks sedikit untuk apa yang sudah didapatkan pekan lalu ya, yaitu konsep dasar analisis data, di mana dalam data science itu memang lebih kepada pembahasan menganalisis data. Dia seputar data-data saja yang dianalisis. Programnya itu dia memakai algoritma-algoritma, yang mana algoritma-algoritma itu digunakan untuk mengolah data-data sesuai dengan keinginan kita dan jenis data apa yang akan diolah gitu. Yang pertama, konsep dasarnya adalah prediksi. Prediksi itu dia menebak nilai numerik masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua, ada klasifikasi, yaitu menentukan kategori atau label dari suatu data ke dalam kelas yang sudah didefinisikan. Yang ketiga, ada clustering, mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kemiripan atributnya. Yang keempat, ada asosiasi, yaitu mencari pola hubungan antara item
dalam kumpulan data yang besar. Nah, baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Pertama, algoritma clustering. Tujuan dari algoritma clustering itu dia mengelompokkan data berdasarkan kemiripan intrinsik tanpa ada label yang sudah ditentukan, atau biasa dikenal dengan unsupervised learning. Maksudnya ini dia akan, sistem itu akan mempelajari data tanpa diberi label dulu. Label itu kayak kita kasih kelas data-datanya. Jadi dia, kalau clustering itu data segerombolan kita masukkan ke dalam algoritma clustering, nanti algoritmanya yang akan mengelompokkan sendiri datanya jadi kelompok gitu. Berdasarkan, nanti dilihat setiap kelompok itu memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Jadi dia akan membentuk satu kelompok. Tuh. Jadi masing-masing kelompok mereka berarti mereka memiliki kemiripan. Ini juga mirip gitu. Contoh algoritma clustering itu pertama K-means clustering, yang kedua DB-scan, ada juga yang disebut hierarchical clustering. Studi kasusnya ada segmentasi pelanggan berdasarkan pelaku belanja, preferensi produk, dan demografi. Misal data pelanggan toh, misal ada data pelanggan, kemudian mau dilihat dia itu masuk ke kelas apa, kita mau mengelompokkan mereka. Misal pelanggan lipo, misal toh pelanggan atau pelanggan matahari, mau dikelompokkan. Orang-orang yang menjadi pelanggan matahari ini berasal dari mana saja sih gitu. Usernya atau pelanggannya toh, mereka ini orang-orang dari mana. Nah, nanti dikelompokkan dengan algoritma itu. Nanti dikasih kelompok, oh ternyata kalau di hari libur, misal libur anak sekolah, ternyata pelanggannya itu banyak dari daerah kepulauan atau daerah yang bukan dari kota Bau-Bau, lebih banyak dari luar begitu. Kalau di hari-hari biasa akhir pekan yang bukan hari libur, oh ternyata orang Bau-Bau kayak gitu, seperti itu. Dikelompokkan seperti itu. Nah, contoh berikutnya itu ada klasterisasi gen berdasar ekspresi untuk memahami fungsi biologisnya. Yang berikutnya ada klasterisasi interaksi protein gen penyakit untuk memahami kemungkinan munculnya penyakit baru. Jadi misal untuk clustering, misal ada data protein gen. Ini node 1, node 2. Node 1, node 2. Jadi ini kan interaksi protein ya. Misal insulin sama protein apa begitu. Misal protein B dan lain sebagainya. Mungkin ini datanya ada ribuan, ada 1000 mungkin toh. Jadi ada 1000 interaksi antara protein insulin ke protein apa gitu. Nanti protein ini misal ada 1000, itu akan di cluster atau dikelompokkan. Nanti kelompok interaksi protein ini dia akan membentuk graf-graf begitu, graf-graf. Misal tadi insulin toh, misal insulin ada di sini, dia berinteraksi dengan B. Insulin berinteraksi mungkin dengan C, dengan D, ini E. Kayak gitu. L, ini node L, M. Nah, seperti itu. Nanti selain dari graf ini, mungkin akan ada graf-graf lain gitu.
misalkan mungkin ada satu titik. Setelah data ini, data 1000 data interaksi protein A berinteraksi dengan protein B itu setelah di cluster menghasilkan beberapa cluster 1, cluster 2, cluster 3, ini cluster yang kecil ya, cluster 4, kalau ini pencilan. Nah, dilihat nanti akan bisa dilihat kemungkinan munculnya penyakit baru. Misal ini mungkin data interaksi protein penyakit diabetes mellitus misal. Ini data interaksi protein diabetes mellitus. Setelah di cluster memunculkan beberapa cluster dari cluster interaksi. Nah, dari cluster interaksi ini akan bisa dipelajari C1 itu, cluster 1 itu dia lebih banyak proteinnya itu main di fungsi biologis apa dalam tubuh. Jangan sampai mungkin di jantung, C2 itu mungkin di mata, atau C3 itu di otak. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan, ketika seseorang itu mengalami diabetes mellitus, berarti kan kalau dia ini protein interaksi diabetes mellitus, berarti kalau dia kena diabetes mellitus, kemungkinan fungsi-fungsi biologis di beberapa klaster itu akan terganggu. Karena yang terganggu itu adalah protein diabetes mellitusnya gitu. Berarti ada kemungkinan ketika seseorang mengalami diabetes, dia akan mengalami katarak misal. Dia bisa jadi kebutaan, dia bisa jadi gampang Alzheimer, atau dia bisa jadi kena penyakit jantung dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari studi kasus clustering. Nah, clustering juga berguna untuk menemukan pola tersembunyi. Jadi dia bisa untuk mengidentifikasi struktur dan kelompok alami dari dataset yang besar. Jadi dataset yang ribuan itu kita bisa mengidentifikasi pola tersembunyi. Masing-masing cluster itu ternyata memiliki pola masing-masing. Itu kita bisa membaca gitu. Kemudian bisa mengsegmentasi pelanggan. Misal berdasar umur, berdasar tempat, kayak tadi dipelajari, ternyata akhir pekan itu banyakan yang datang usia sekian dan sekian. Sehingga bisa akhir pekan bagusnya kita promo ini gitu. Seperti itu. Jadi setelah didapatkan wawasan dari algoritma ini, orang-orang yang berkepentingan bisa mengambil kebijakan gitu. Kemudian bisa mendeteksi anomali dan klasifikasi data. Kalau klasifikasi itu mesti data besarnya itu sudah harus di label-label. Misal kalau ini tidak ada label ini, tapi nanti dia berkelompok sendiri menurut kemiripannya. Tapi kalau diklasifikasi itu sudah di label ini. Kolom 1 itu misal jantung, kolom 2 protein mata, kolom 3 protein apa, kayak begitu. Mesti sudah di label. Tapi ketika kita sudah mengklasifikasi data, maka itu akan memudahkan kita untuk melakukan analisis data atau sebagai langkah awal sebelum menerapkan algoritma supervised learning. Nah, contoh-contoh algoritma clustering. Yang pertama tadi Cummins clustering, dia mengelompokkan data berdasarkan kedekatan ke pusat sentroid atau ke pusat cluster. Cepat dan sederhana, cocok untuk segmentasi pelanggan. Kekurangannya kita menentukan jumlah K di awal. Jadi sebelum dianalisis itu kita tentukan dulu berapa cluster kita mau. Misal, datanya saya mau bagi saja 5 cluster hasilnya. Jadi kelompoknya jadi 5 cluster. Tuh.
Kemudian DB-Scan, dia mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik-titik. Ini dia bagusnya untuk deteksi anomali atau deteksi melihat noise ya. Ini kan satu titik di bawah ini noise, berarti dia tidak punya hubungan dengan manapun itu. Jadi makanya nanti bisa dilihat, oh berarti dia tidak ada hubungan dengan manapun. Jangan-jangan dia virus, jangan-jangan dia data yang salah masuk kali atau bagaimana begitu toh. Yang ketiga, hierarchical clustering atau membangun hierarki cluster atau dendrogram dengan menggabungkan atau memisahkan titik-titik data. Berikutnya itu algoritma asosiasi. Tujuannya menemukan aturan atau pola hubungan antara item dalam dataset yang besar. Asosiasi ini juga biasa digunakan untuk analisis keranjang belanja. Contohnya, pertama, algoritma a priori. Yang kedua, FP growth, dan yang ketiga adalah algoritma ECLAT. Studi kasusnya, pertama, market basket analysis atau mengidentifikasi produk mana yang sering dibeli bersama. Misalnya, pelanggan ketika membeli roti pasti membeli mentega. Begitu. Kemudian, rekomendasi produk di platform e-commerce berdasarkan riwayat pembelian pengguna lain. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Berdiri, terus nama. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitri, NIM 23650026. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam kehidupan sehari-hari, apa studi kasus nyata yang dapat diolah menggunakan algoritma asosiasi? Itu saja. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi studi kasus nyatanya itu, kalian pasti sering pernah tidak ke hypermart? Pernah. Ke Matahari pernah? Bukan Matahari yang itu. Ya, pasti pas di kasir itu ditanya, apakah punya ID card member card? Tah? Ditanya, oh iya punya, oh boleh disebutkan angkanya? Kita sebutkan toh. Itu mereka sedang merekam kita punya transaksi, begitu. Hari itu kita belanja apa saja itu dia mau rekam. Nanti kita dapat poin tuh, kita dapat potongan kan. Kita kira dapat potongan, tapi tidak. Dia mau rekam kita punya pembelanjaan. Setelah itu data kita akan dia kumpulkan, dia pelajari, begitu. Ketika kita membeli apa, setiap pelanggan nih, dia pelajari. Ketika dia beli apa, pasti dia beli apa. Nanti itu akan digunakan wawasan itu untuk penempatan produk. Nah, ketika dia beli roti, pasti beli mentega, kadang-kadang beli selai kacang. Maka dia kasih dekat itu di etalasenya. Roti, dekatnya roti ada mentega, dekatnya mentega ada selai kacang. Jadi secara otomatis kalau beli roti, kalian iya mentega, iya. Selai kacang, selai coklat dan lain sebagainya. Angkut semua. Padahal tadi niatnya cuma beli roti, gitu. Nah, itu akan meningkatkan strategi penjualan. Setelah dia belajar kita punya kebiasaan tadi gitu. Atau kita beli mie di sampingnya mungkin ada telur. Nah, karena biasanya setelah dipelajari orang ketika beli mie dia beli juga telur. Setelah dipelajari orang ketika beli kopi dia beli juga gula. Maka dikasih dekat itu kopi dengan gula kayak gitu. Supaya ketika dia beli kopi secara dia lihat di sampingnya ada gula, secara ini dia, oh iya ini gula juga Pak, seperti itu. Nah itu contoh kasus nyata. Tapi pola-pola seperti itu tidak bisa langsung didapatkan kecuali dia pakai algoritma asosiasi. Seperti itu karena datanya kan ribuan pelanggannya. Seperti itu. Ketika dia pakai algoritma asosiasi, dia akan mengungkap pola-pola perilaku pelanggannya itu. Itu akan sangat efektif dalam meningkatkan penjualan. Baik, sebelum kita akhiri,
saya ingin memberikan pertanyaan refleksi ya. Kan kita sudah membahas 4 algoritma klasifikasi, asosiasi, clustering, terus prediksi. Nah, saya mau pertanyaan pertama. Silakan yang bisa menjawab ya. Apa perbedaan mendasar antara klasifikasi dan clustering? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alwi Muhammad Tunggin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa sih perbedaan mendasar antara klasifikasi dan clustering? Perbedaan mendasarnya itu terletak pada label datanya. Kalau klasifikasi dia memiliki data dalam bentuk label, sedangkan clustering itu dia tidak memiliki label. Dia hanya mengelompokkan berdasarkan kemiripan datanya. Sekian. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa pemahaman algoritma penting dalam mengambil keputusan? Siapa yang bisa? Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang Ibu berikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahmat Suryadi Putra. Baik, menurut saya, mengapa pemahaman algoritma itu penting dalam pengambilan keputusan? Karena kalau kita membuat sebuah algoritma itu penting atau jelas, tujuannya itu jelas, maka keputusan itu akan berjalan lancar karena tujuannya itu pasti satu arah. Sama contoh yang Ibu berikan tadi, misalnya contoh roti sama mentega, itu sangat bagus karena biasanya orang itu tidak cuma membeli roti, tiba-tiba berubah pikiran misalnya, tiba-tiba lihat mentega ada mentega. Nah, otomatis orang itu dia akan membeli roti sama mentega, bukan cuma roti. Baik, itu saja. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, saya pikir adik-adik sudah cukup memahami ya materi yang kita pelajari ini. Baik, sebelum saya tutup kelasnya, kita akhiri dulu dengan motivasi. Semakin kamu gali data, semakin kamu sadari belajar data science bukan hanya soal coding, tapi tentang membaca kehidupan, membaca perilaku. Nah, yang kedua, belajarlah dari algoritma clustering. Tidak perlu tahu jawaban sejak awal. Cukup mulai dengan mencari pola dan terus eksplorasi. Oke, baik. Saya pikir motivasi sudah, materi sudah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan tunggu ya, ada tugas. Silakan, nanti saya kirim ya tugasnya. Ini ada tugasnya. Nanti kalian bikin implementasi contoh kasus ya, menggunakan dataset publik. Itu terserah mau pilih kasusnya prediksi, klasifikasi, clustering atau asosiasi, terserah. Nanti kalian bikin contoh kasusnya. Nanti dikumpulkan deadline-nya pekan depan. Ya. Baik, saya akhiri materi kita pada sore hari ini, siang menjelang sore, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.